Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berkumpul kembali malam hari ini. Kita kumpul dalam rangka menyemarakan forum logika, di mana forum ini memiliki tujuan untuk mewadahi pihak-pihak yang memiliki frekuensi yang sama untuk memasyarakatkan logika dalam tradisi masyarakat Indonesia begitu. Sebelumnya mari kita panjatkan sholawat dan Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jadi dalam forum ini kali ini saya bertindak sebagai host dan moderator. Jadi saya hanya akan memoderasi begitu. Mudah-mudahan nanti banyak yang berpartisipasi sebagai pembicara begitu. Jadi pembicaranya adalah semua peserta. Saya hanya mengajukan persoalan yang bisa dibahas pada malam hari ini. Topiknya adalah logika bersyukur. Mampukah kita memberi pada Tuhan? Gitu. Judulnya mungkin agak menyentil atau provokatif. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita kupas malam ini. Baik, saya sambil share screen untuk sedikit memaparkan wacana. Ini PowerPoint-nya. Sebentar masih loading. Baik, sudah muncul ya. Forum logika dengan topik logika bersyukur hari ini Senin 14 Februari 2022. Sedikit ingin mengenalkan tentang profil dari forum logika ini. Jadi forum logika ini adalah wadah untuk konsolidasi dan komunikasi yang berguna untuk mematangkan metode, kurikulum, silabus, dan berbagai hal lainnya terkait bagaimana menjadikan kajian logika sebagai suatu tradisi yang mengakar dalam masyarakat Indonesia. Jadi forum ini juga mengundang berbagai pihak yang memiliki frekuensi yang sama dalam hal menyebarluaskan kebiasaan berpikir, bersikap, dan bertindak logis. Ini sebagai sebuah fondasi untuk mengembangkan peradaban. Mungkin mudah-mudahan bisa kita selenggarakan cukup rutin, tergantung nanti antusias dari teman rekan-rekan sekalian dan sambutan dari pihak-pihak lainnya begitu. Baik, kita langsung mulai ke topik kita tentang logika bersyukur. Sebagai pendahuluan kita berbicara tentang kehidupan. Jadi, apakah kehidupan ini merupakan bencana ataukah karunia? Karena kita tahu dalam menjalani hidup ini banyak hal-hal yang sulit, yang susah, kita alami kesusahan, penderitaan, begitu. Di sisi lain juga ia merupakan anugerah atau karunia. Karena kita bisa mengalami, bisa menyadari, bisa menjalani hidup daripada misalkan kita sama sekali tidak pernah merasakan hidup. Di dalamnya kita mengalami suka dan duka begitu. Namun intinya adalah yang paling patut kita syukuri adalah anugerah keberadaan. Kita ini menjadi bagian dari semesta keberadaan atau semesta wujud. Dan posisi manusia dalam semesta wujud ini merupakan keberadaan yang memiliki paling banyak kesempurnaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Karena kita selain memiliki volume, benda, begitu kan, kemudian tumbuh berkembang seperti tumbuhan, kita juga bisa merasakan, bisa bergerak seperti hewan, dan kita bisa berpikir. Jadi seperti di puncak piramida makhluk begitu, kita entah atas karunia apa kok kita dikasih semua anugerah ini kan begitu. Kita sepertinya sih nggak pernah minta untuk dilahirkan sebagai manusia, tapi ternyata toh kita lahir dari ayah ibu kita, kemudian akhirnya kita terlahir begitu kan, terwujud di dunia ini. Nah, artinya semua itu adalah pemberian. Kita adalah yang diberi dan ada sang pemberi.
rantai pemberian ini pada akhirnya berujung pada sebab awal yang tak terbatas, yaitu Tuhan itu sendiri dalam istilah umum kita ketahui. Lalu bagaimana kita mesti mensyukuri anugerah tersebut? Karena dalam diri kita itu secara batiniah ada dorongan untuk mengimbangi kebaikan pihak yang memberi kita. Kalau ada orang yang baik sama kita, kita itu rasanya nggak mungkin dingin-dingin saja atau cuek-cuek saja. Kita itu ada dorongan untuk membalas atau setidaknya mengucapkan terima kasih sebagai ekspresi rasa syukur. Nah, jadi bersyukur itu apakah kebutuhan ataukah kewajiban? Kalau menurut saya bisa jadi lebih merupakan dorongan itu tadi. Kalau dorongan itu kan seperti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kita butuh untuk mengekspresikan rasa syukur itu. Yang kalau itu dihambat maka kita tidak nyaman begitu. Nah, dilematisnya adalah sang pemberi yang Tuhan yang Maha Sempurna ini tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh yang terbatas. Kita berbuat baik tidak akan memberinya keuntungan, kita berbuat buruk juga tidak akan merugikan beliau, begitu kan, Tuhan yang Maha Sempurna itu. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana kita mesti bersyukur mengimbangi kebaikan yang diberikan anugerah kehidupan ini dari Tuhan yang Maha Sempurna. Sementara Dia sudah Maha Sempurna, kita tidak bisa menambah kesempurnaannya atau mengurangi, begitu kan. Jadi dalam forum ini saya ingin berkonsultasi kepada teman-teman sekalian begitu. Barangkali ada ide sebagaimana sih sebenarnya kita mesti bersyukur karena siapalah kita gitu. Di alam semesta ini secara volume begitu kalau kita pandang dari luar angkasa begitu, bumi ini hanya setitik kecil dari rangkaian semesta kan begitu, apalagi manusia di atas bumi itu begitu. Jadi apalah artinya kita? Lalu bagaimana kita menyalurkan dorongan untuk bersyukur ini? Mungkin itu dulu sebagai pemantik diskusi. Barangkali ada yang ingin menyampaikan. Kira-kira bagaimana tuh tanggapannya mungkin? Silakan. Mas Laude mungkin? Karena kita diberi banyak pemberian-pemberian dalam hidup ini yang tidak mungkin bisa kita lunasi gitu kan. Jangankan terhadap Tuhan, terhadap makhluk pun, misalkan kepada orang tua, itu kita tidak mungkin bisa membayar setimpal dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan. Apalagi kita bisa memberi kepada Tuhan. Pada akhirnya nanti kebaikan-kebaikan itu kembalinya pada diri kita sendiri. Jadi apakah motivasi kita untuk berbuat baik, bersyukur itu kembalinya kepada diri kita. Lalu apa makna lillahi ta'ala, berbuat untuk Tuhan, padahal Tuhan tidak butuh perbuatan kita, begitu. Bukankah kita berbuat maupun tidak berbuat, bagi Tuhan itu tidak ada perbedaan. Nah, yang menarik adalah Tuhan itu juga memiliki asma, kalau dalam Islam itu memiliki nama Asyakur, yang maha bersyukur. Artinya dia itu menghargai setiap sekecil apapun perbuatan baik makhluknya. Jadi tidak benar juga sepenuhnya kalau dikatakan bahwa sama antara kita berbuat baik dengan berbuat buruk. Karena perbuatan baik sekecil apapun akan dibalas, perbuatan buruk sekecil apapun akan dibalas. Dan balasan itu kembalinya kepada si pelaku kan begitu. Jadi kita berbuat baik dan berbuat buruk itu kembalinya pada diri kita. Makanya tidak salah kalau dikatakan bahwa manusia itu makhluk egois misalkan, karena memang kita tidak bisa mempengaruhi Tuhan kan gitu. Baik kembali pada diri kita, buruk pun kembali pada diri kita. Baik, silakan dulu kalau ada tanggapan. Saya close mic dulu ya.
Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Jadi forum logika ini diharapkan bisa memantik kita untuk mengaplikasikan rumus-rumus logika dalam kasus-kasus yang lebih spesifik, terapan begitu. Forum logika ini mungkin nanti ada tema-tema tentang kurikulum logika, pembahasan tentang metode-metode mengajarkan logika, namun juga diselingi dengan tema-tema yang keseharian supaya kita bisa lebih menerapkan logika ini dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya Teh Asma sudah bergabung, selamat bergabung Teh Asma. Namun biasanya mikrofonnya agak bermasalah ya, bisa di kolom chat. Baik, mungkin Teh Asma agak ketinggalan tadi, bisa saya share screen lagi sedikit. Jadi tadi ini profil forum logika adalah untuk wadah konsolidasi dan komunikasi yang berguna untuk mematangkan metode, kurikulum, silabus, dan berbagai hal lainnya terkait bagaimana menjadikan kajian logika sebagai suatu tradisi yang mengakar dalam masyarakat Indonesia. Harapannya ini bisa jadi wadah komunikasi bersama di berbagai lintas kota, lintas latar belakang begitu untuk menyemarakan dan biar bersemangat dalam menggiatkan berpikir logis begitu. Jadi kita mengundang berbagai pihak yang memiliki frekuensi yang sama dalam hal menyebarluaskan kebiasaan berpikir, bersikap, dan bertindak logis sebagai fondasi untuk mengembangkan peradaban. Begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menggelinding terus, nanti semakin meluas dan semakin masif di tempatnya masing-masing untuk menggiatkan forum logika ini. Nah, pada malam ini kita masuk ke topik logika bersyukur. Sini sebagai pendahuluan kita membahas tentang kehidupan, ini adalah bencana atau karunia. Karena kita menghadapi banyak sekali bencana alam, bencana sosial, kemiskinan, kebodohan, kejahatan di dunia ini. Tapi juga kita tidak kalah kurang, bahkan lebih mendasarnya adalah hidup ini merupakan anugerah atau karunia. Meskipun di dalamnya ada suka dan duka, namun intinya kita ada begitu. Keberadaan ini membuat kita bisa mengalami segala pengalaman yang berbeda-beda itu. Dan posisi kita di semesta wujud, manusia itu adalah puncak kesempurnaan makhluk. Karena dia memiliki kesempurnaan benda-benda, kesempurnaan tumbuhan, hewan, maupun akal berpikirnya manusia dengan segala tingkatan-tingkatannya. Nah, semua itu kan merupakan pemberian, artinya yang diberi dan ada sang pemberi, kita yang diberi dan ada sang pemberi yang nanti berujung pada sebab pertama yang tak terbatas. Nah, pertanyaannya tadi logika bersyukur itu bagaimana cara kita mensyukuri semua karunia ini begitu. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah maha sempurna. Sementara kita ada dorongan untuk mengimbangi kebaikan yang diberikan oleh pihak lain. Ada orang berbuat baik, kita ingin membalas kebaikan itu setidaknya dengan ucapan terima kasih, kan begitu. Jadi lebih kepada kebutuhan kita untuk bisa merasa nyaman dan seimbang, tidak berat sebelah begitu. Sementara sang pemberi, Tuhan yang Maha Kuasa itu maha sempurna, dia tak terbatas dan tidak terpengaruh oleh pemberian kita. Kita berbuat baik tidak menguntungkannya, kita berbuat buruk juga tidak merugikannya. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana kita mesti bersyukur? Karena bukankah dia sudah maha sempurna begitu? Ini pertanyaan dari topik malam ini. Mungkin Teh Asma bisa memberi pandangan mungkin bagaimana? Yang sempat terlintas itu adalah mungkin kita hanya bisa berterima kasih kepada makhluk begitu ya. Artinya karena Tuhan tak terbatas, tidak membutuhkan apapun dari kita, justru kitalah yang membutuhkan Dia.
Jadi kontribusi kita di semesta keberadaan ini adalah saling memberi kepada makhluk yang terbatas, dan itu kan ada efeknya buat makhluk. Kita memberi makan, kita memberi bantuan, kita memberi perhatian. Itu sebagai ekspresi kita, rasa syukur kita kepada Tuhan melalui makhluk-makhluknya. Mungkin salah satu cara penyalurannya yang sempat saya terpikirkan itu seperti itu. Meskipun dulu pernah ada satu kabar bahwa Nabi Sulaiman itu ingin memberi seluruh makhluk yang ada di bumi ini sedekah makan gitu kan, makanan. Ingin semacam menggantikan Tuhan barang satu hari atau satu kali makan lah gitu. Dan ternyata dengan seluruh kekayaannya Nabi Sulaiman, itu banyak yang masih merasa kurang. Jadi mereka protes, "Kenapa engkau mengajukan menggantikan pemberian rezeki dari Tuhan, justru kami jadi terbatas, jadi kurang gitu, kurang kenyang," gitu misalkan. Jadi sebenarnya, apapun yang kita upayakan kepada pemberian terhadap makhluk sekalipun, tidak akan bisa mengimbangi dengan pemberian dari Tuhan gitu, mungkin ya. Jadi pilihan lainnya lagi adalah mungkin kita memberi pada diri sendiri saja. Kita cari kenikmatan sendiri, kebahagiaan sendiri, karena yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi misalkan kita bersyukur pada Tuhan dengan cara kita merawat diri kita. Segala kebaikan-kebaikan yang baik buat diri kita upayakan. Segala keburukan kita hindarkan dari diri kita, sehingga kita semakin baik, semakin menyempurna dari waktu ke waktu. Nah, meskipun itu juga pada akhirnya seluruh diri kita ini adalah hakikatnya kebergantungan kepada Tuhan. Jadi kita untuk ada saja tidak bisa menciptakan diri sendiri. Perlu sambutan tangan dari Sang Wujud untuk melimpahkan wujud atau keberadaan kepada kita sehingga kita ada dan hidup di dunia ini. Apalagi untuk melanggengkan keberadaan itu agar tidak punah, tidak musnah, itu juga butuh sokongan terus-menerus setiap detik, bahkan mikrodetik dari Sang Wujud. Karena sekali saja Sang Wujud melepaskan sokongannya kepada kita, maka kita akan punah, hilang. Jadi kita itu bersandar kepada Dia secara mutlak dari seluruh sisi. Nah, dari pandangan ini maka sesungguhnya manusia itu hanyalah bisa terdiam dan menatap pelayanan Tuhan kepada Dia, kepada dirinya. Tanpa kita minta, aliran darah di jantung berjalan normal, paru-paru dipenuhi kebutuhannya dengan oksigen, tanpa kita sadari kita mengedip, ada kekuasa mengedip tanpa kita sadari, otomatis begitu. Belum lagi seluruh enzim-enzim, hormon-hormon, aliran darah, kemudian posisi-posisi tulang, semuanya yang kita tidak sadari dan bahkan kita pahami, mungkin kita ketahui pun tidak, semua itu sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi semuanya adalah pemberian Tuhan. Maka apalah kita bisa mengurus diri kita sendiri. Nah, lagi-lagi tadi kita mulai dari memberi Tuhan tidak bisa, memberi makhluk tidak mampu, memberi diri sendiri juga tidak kuasa. Akhirnya kita sepenuhnya berada dalam genggaman Tuhan. Kita ini apa ya? Ya hanya menjalani, menikmati mungkin, dan hanya sebisa mungkin tahu diri gitu ya. Tahu diri bahwa kita ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan hanya bisa ya itu mungkin kita putus asa dari selain Dia gitu. Kebutuhan kita untuk bersyukur pun perlu saluran dari Tuhan supaya kebutuhan kita bersyukur itu bisa terpenuhi. Yang mana ketika terpenuhi itu pun perlu disyukuri lagi. Jadi tidak ada batasnya dan semakin bertumpuk-tumpuk hutang budi kita kepada Sang Wujud begitu.
Ya mungkin kurang lebih seperti itu dulu pemaparan kita pada malam hari ini. Kalau ada tanggapan, pandangan, pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan eh, membawa manfaat bagi diri maupun yang lain. Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun hal-hal yang berlebihan. Mudah-mudahan semuanya baik-baik, aktivitasnya dilancarkan, terus kesehatannya tetap terjaga. Mohon doakan juga untuk diri saya. Semoga semuanya baik-baik. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas semuanya.